Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Dwi Mawareta dengan NIM 251004004. Teman-teman pernah gak sih ngerasa bingung atau burnout dengan masalah yang ada dan juga tujuan hidup teman-teman tuh apa sih gitu? Nah, pasti pernah dong, tapi kita harus fokus kepada problem solvingnya atau gimana cara mengatasi masalah tersebut. Di dunia pendidikan, ada salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling bukan hanya memberikan nasihat, tetapi lebih dari itu. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang membantu siswa untuk memecahkan masalah, mengembangkan potensi diri, dan juga membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Lalu, bagaimana kita memastikan bahwasannya bimbingan dan konseling yang kita berikan berjalan dengan efektif? Tentunya ada dasar-dasar yang mendasari praktik ini. Terbagi menjadi 6 teman-teman. Yang pertama adalah landasan filosofis, psikologis, religius, sosial dan budaya, ilmu dan teknologi, serta pedagogis. Kita kupas satu-satu ya teman-teman, dimulai dari landasan filosofis. Nah, filosofis itu sendiri merupakan pandangan hidup atau cara berpikir yang mendasari sebuah tindakan. Dalam BK, filosofi ini itu mengajarkan kita bahwasannya setiap orang itu pasti mempunyai potensi untuk berkembang. Jadi, bimbingan konseling itu nggak cuma soal ngasih solusi, tetapi lebih ke bagaimana caranya kita membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan mencapai potensi terbaik mereka. Prinsipnya, setiap orang itu unik, dan bimbingan konseling harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Lanjut, yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologis berasal dari kata psikologi. Psikologi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan atau jiwa. Jadi, landasan psikologis ini berhubungan dengan cara kita memahami perkembangan mental dan emosional seseorang. Misalnya, teori-teori psikologi yang membantu kita melihat bagaimana anak atau remaja berkembang dalam cara berpikir, perasaan, dan perilakunya. Contohnya, teori perkembangan Erik Erikson yang menjelaskan bagaimana seseorang melewati tahap-tahap kehidupan dengan tantangan yang berbeda-beda. Jadi, dengan psikologi ini kita bisa memberikan dukungan atau solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga adalah landasan religius. Pada landasan ini sangat berhubungan dengan nilai agama dan nilai moral. Maka dari itu, agama sangat berperan penting dalam bimbingan konseling. Dalam pendidikan konseling, prinsip-prinsip religius ini menjadi dasar untuk membantu seseorang menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut. Misalnya, mengajarkan tentang kesabaran, pengampunan, atau bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa melukai orang lain. Yang keempat adalah landasan sosial dan budaya. Bimbingan konseling gak bisa terlepas dari sosial dan budaya di sekitar kita. Setiap orang datang dengan latar belakang budaya yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara mereka berpikir, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Nah, konselor harus bisa memahami ini dan memberikan pendekatan yang sesuai. Misalnya, dalam budaya tertentu, masalah keluarga bisa sangat sensitif, jadi konselor harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memberikan dukungan. Yang kelima adalah landasan ilmu dan teknologi. Di zaman sekarang, teknologi itu juga nggak kalah penting dalam bimbingan konseling. Dengan adanya teknologi, konseling bisa dilakukan dengan lebih fleksibel. Misalnya, konselor bisa menggunakan aplikasi atau platform online untuk tetap terhubung dengan siswa. Bisa juga memberi tugas atau bahkan bisa mengadakan konseling secara online. Jadi, bimbingan konseling ini bisa berjalan dengan efektif dan juga bisa diakses oleh semua orang. Yang keenam dan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Pedagogis itu gimana caranya kita mengajar dan membimbing orang dalam belajar. Pedagogis ini sangatlah penting dalam bimbingan konseling karena konselor harus bisa dan paham gimana caranya mengajar dan membimbing siswa dengan metode yang tepat. Karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, maka dari itu perlu adanya bimbingan yang sesuai dan tepat dengan karakteristik siswa. Jadi, konselor itu nggak hanya memberikan solusi, tetapi juga membantu siswa belajar cara mengatasi masalah mereka sendiri melalui berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka.